Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mesir. Kami di sini akan mewawancarai seorang pengusaha sukses yang nantinya bisa menjadikan motivasi bagi kami untuk berwirausaha. Sudah ada narasumber di sebelah saya, Mas Ferry Adi Permana. Silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ferry Adi Permana. Saya owner dari PT Permana Sidat Indonesia yang beralamatkan di Dusun Pondok, Desa Pancur, Kabupaten Lamongan. Yang usahanya itu bergelut di bidang kelautan dan perikanan. Dan itu kapasitasnya untuk pasar internasional atau ekspor. Terima kasih. Baik, untuk wawancara kali ini pertanyaan pertama dimulai dari Mas Nabil. Saya mau bertanya, apa motivasi Mas untuk berwirausaha? Motivasi saya untuk berwirausaha yang pertama adalah bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan yang kedua bisa mengangkat perekonomian di daerah saya yang mayoritas itu adalah masyarakat yang kurang mampu, dan di situ menjadi motivasi terkuat saya untuk meningkatkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Makanya saya bertujuan untuk berwirausaha. Usaha dalam bidang apa sih, Mas? Usahanya itu bidang budidaya ikan sidat, dan itu kapasitasnya untuk ekspor, dan dia hasilnya itu dikonsumsi untuk warga mancanegara seperti Jepang, Cina, Malaysia, dan sebagainya. Lalu latar belakang usahanya? Latar belakang saya untuk melakukan usaha ini adalah saya meneruskan usaha dari orang tua saya. Orang tua saya itu dulunya kepala dinas perikanan dan kelautan. Makanya saya meneruskan usaha ini supaya nanti bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Menurut Mas Ferry, kendala di saat pandemi seperti ini bagaimana? Di saat pandemi saat ini, usaha itu banyak yang mengalami kendala yang sangat besar. Terutama di usaha saya kapasitas untuk ekspor berkurang, dan ekspor juga tidak lancar karena di negara yang menerima hasil output saya itu juga mengalami lockdown atau akses yang tertutup. Terus kedua, di Indonesia juga mengalami PSBB, otomatis usaha-usaha untuk dunia perikanan ini ditutup karena ada peraturan dari pemerintah, bahasanya itu lockdown, dan itu menjadi kendala yang terbesar bagi saya. Apa saran untuk para pemula bisnis di saat pandemi ini? Saran untuk pemula dan mahasiswa teman-teman KBU itu satu, kita harus melihat peluang yang ada di masyarakat sekitar. Contoh sekarang masa pandemi, kebutuhan masyarakat itu sangat banyak. Yang pertama kayak masker. Masker itu menjadi minat daya beli yang sangat besar untuk masyarakat karena semua masyarakat kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas itu memakai masker, dan itu menjadi peluang usaha bagi mahasiswa dan teman-teman yang sekarang menganut di produk kewirausahaan. Dan yang kedua, jual beli obat-obatan kesehatan, dan itu juga sekarang lagi dibutuhkan bagi masyarakat banyak. Dengan peluang-peluang seperti itu, teman-teman bisa melakukan usaha karena memanfaatkan kondisi pandemi COVID ini. Tuh. Baik, sekian wawancara kali ini. Terima kasih untuk Mas Ferry Adi Permana. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wawancara yang kedua ini, izinkan kami membahas tentang manajemen operasional. Ya, bagaimana sih, Mas, proses produksi ikan sidat itu? Untuk proses itu yang sangat panjang. Satu, kita harus budidaya dulu. Budidaya itu mulai dari pembenihan, pembesaran sampai hasil panen. Setelah hasil panen itu kita olah untuk ekspor ke pasar internasional.
Dan waktu setelah panen itu satu, kita harus proses fillet. Sebelum proses fillet itu ada kita harus grading, pemilihan ukuran ikan sidat itu sendiri, baru itu di fillet. Masuk di fillet, habis itu pembekuan, kita bekukan, habis itu kita panggang. Dan itu pemisahan dari tulang sama dagingnya itu dipisah. Setelah itu kita packing, baru kita harus kirim ke pasar internasional tadi. Lalu bagaimana manajemen produksinya? Kalau manajemen produksinya itu kita dikontrol sama buyer, Pak. Jadi kita tidak bisa, quality controlnya kita harus dikontrol, benar-benar dikontrol. Kita nggak bisa main dengan sendirinya. Jadi manajemen produksinya itu kita semacam diawasi dengan standar yang mereka miliki. Dan itu kita harus penuhi semuanya. Itu. Untuk pemasaran perusahaan ini seperti apa ya? Saya sekarang tidak melakukan strategi pemasaran, Pak. Yang pertama, karena kita sudah harus memenuhi kontrak yang kita dapat. Perusahaan harus memenuhi kontrak yang ada di Bayer Internasional itu tadi. Dan pemasarannya juga tertutup karena kita harus memenuhi satu kontrak itu tadi. Jadi kita pemasarannya ya harus ke pasar internasional, nggak ada ke konsumen umum. Itu. Bagaimana strategi terbaik untuk mendapatkan konsumen internasional? Satu, tips untuk mendapatkan konsumen di pasar internasional dan mancanegara itu satu, kualitasnya harus kita jaga. Kedua, keunggulan kompetitif dari produk kita itu kita tonjolkan. Setelah itu kita harus memasarkan kepada buyer, kepada warga mancanegara. Kalau dengan spesifikasi seperti itu, kita dapat menggait konsumen baru. Setelah kita mendapatkan konsumen baru, bagaimana kita cara untuk konsumen tersebut loyal kepada kita? Nah, untuk mendapatkan konsumen yang loyal harus kita menjaga kepercayaan dari konsumen tersebut. Itu kuncinya. Mungkin dengan seperti itu maka kita bisa mendapatkan strategi yang baik untuk mendapatkan. Silakan Mas Isi. Oh iya Mas, bagaimana cara menggapai pasar internasional itu? Satu, menurut saya dan yang pernah saya alami waktu saya mendapatkan pasar internasional yaitu konsumen di Jepang, dia harus tahu kualitas dari produk kita dan kita harus menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Kedua, dengan seperti itu konsumen akan percaya. Baru kalau konsumen sudah percaya, dia akan pasti minat untuk membeli dan dia akan memutuskan untuk membeli. Itu. Dengan seperti itu, kalau sudah dia membeli, kita harus kontrol selama proses di perusahaan itu kita harus quality kontrolnya kita harus tetap jaga. Nah, dengan seperti itu kita juga menjaga kepercayaan, menjaga kualitas dari produk kita sendiri, dan dia akan menjadi loyal untuk menjadi konsumen kita. Itu tipsnya. Lalu apa kunci kiat-kiat sukses di masa pandemi yang sekarang? Kalau untuk usaha saya di saat pandemi ini kita minimal harus bisa bertahan untuk survive ke depannya. Dan itu tidak mudah. Bagi pandemi sekarang ini semua mulai dari logistik, mulai dari usaha lainnya itu mengalami penurunan, mengalami gulung tikar. Dan kenapa saya tetap bisa untuk bertahan? Karena kebutuhannya ini untuk pasar internasional dan pasar internasional juga membutuhkan juga sangat banyak. Cuma ada penurunan di saat pandemi ini tidak terlalu signifikan. Dan mungkin dengan seperti itu kita menjaga konsumen itu tetap minat untuk membeli, maka kita akan bisa sukses untuk di saat pandemi. Itu kuncinya. Lalu bagaimana cara memenangkan strategi pemasaran di pasar internasional? Di pasar internasional itu banyak pesaing PT Permana Sidat Indonesia itu ada beberapa. Di Jawa Timur aja ada Istana Sidat Indonesia, ada Singgasana Sidat Indonesia, dan yang terbaru ini muncul kompetitor baru yaitu Java Confit.
dia juga mengakses untuk mancanegara. Nah, kenapa saya harus memenangkan strategi pemasaran agar bisa menguasai pasar internasional? Satu kuncinya harus menjaga kualitas dari produk kita itu sendiri.